Ya, Shalom. Selamat pagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan sama-sama beribadah hari ini. Pagi yang dingin ya, Bapak Ibu. Tapi tetap kita tidak dingin di hadapan Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh berada di tempat ini. Kami rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk seluruh anugerah dan kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bila ada saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, Tuhan, Engkau yang menghantarkan boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama kami hidup Tuhan, selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan bagimu Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau yang
lagi katakan, inilah yang ku renungkan. Mari kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, benar Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena mari kita sembah Dia. Pujian pengagungan hanya bagimu, Allah kami. Terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, pengagungan, penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu dengan penuh sukacita, karena Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Lebih semangat? Amin. Boleh kita nyanyikan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sekali lagi katakan, langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan, puji Kau puji, sembah ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Raja. Angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan dengan keras, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat saja ya, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Satu pujian lagi Bapak Ibu, kita akan sambut firman Tuhan. Bapa yang setia, sungguh benar Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Amin.
menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang kami perlukan, yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, Kaulah Bapa yang setia, Kau sungguh mulia. Kami tenang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, tangan pemeliharaan-Mu buat kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali lagi naikkan pujian ini dengan kesungguhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh benar Tuhan, Kau Allah kami, Allah yang setia. Kasih setiamu tiada berkesudahan. Kami sungguh bangga milik Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian, penghormatan, pengagungan boleh naik di hadirat-Mu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami sebentar akan menikmati sabda firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu ya Bapa, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi kekuatan, penghiburan, boleh menjadi pimpinan buat kami dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan begitu luar biasa. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan waktu bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada ibadah raya kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita hadir oleh karena kerinduan dan kecintaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan
membuka Alkitab kita pada saat ini, yaitu di dalam Matius 28, Matius 28 ayat 18 dan sampai 19. Matius 28 ayat 18 dengan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini yang menjadi tema kita adalah murid Tuhan. Nah, kita melihat di sini apa yang merupakan latar belakang, ya, latar belakang kita itu disebut sebagai murid. Karena Yesus sendiri telah menetapkan kita untuk pergi, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, menjadikan bangsa menjadi muridku. Kita yang adalah murid dan menjadikan orang lain menjadi murid. Itulah kehendak Tuhan dalam amanat agungnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada hari ini, firman ini bukanlah firman yang baru, tetapi firman yang berkali-kali, mungkin beratus kali selama kita hidup, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tetapi remanya tidak pernah berubah. Ketetapannya, kuasanya tidak pernah berubah. Esensinya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah perintah daripada Tuhan. Artinya, setiap yang diperintahkan itu tidak ada yang terkecuali untuk harus melakukannya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan membutuhkan yang namanya satu proses. Dan menjadi murid Tuhan memiliki yang namanya legal. Legalitas daripada murid itu ada. Pertama sekali, dia harus sudah terdaftar dalam kerajaan sorga. Amin. Siapa di sini yang yakin namanya sudah terdaftar dalam kerajaan sorga? Lambaikan tanganmu. Yang masih belum yakin namanya sudah terdaftar dalam kerajaan sorga, jangan tunggu lama. Hari ini pastikan engkau harus terdaftar dalam kerajaan sorga. Ada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, ya, akan berdoa buat saudara, akan menuntun saudara untuk mendaftarkan diri saudara dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak terdaftar dalam kerajaan sorga, jangan harap Anda bisa menjadi murid. Sama seperti sekolah. Di sini ada ibu kepala sekolah, Bu Lucy. Enggak ada murid yang ilegal yang masuk di sekolahnya. Harus memenuhi prosedur, data pribadi, dan dia harus mengikuti regulasi yang ada di sekolah itu. Tidak ada beda halnya dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk engkau menjadi murid, yang pertama sekali engkau harus memastikan engkau masuk melalui pintu, bukan melalui jendela. Halo? Selamat pagi. Kok tegang sekali, saudara, serius banget. Natapnya kayak apa gitu. Mau marah kagak, mau... nggak tahu lah. Ya. Saya melihat tatapan saudara itu mencurigakan. Tidak Bapak Ibu. Itu karena keseriusan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan hari ini Anda, saudara dan saya sudah jadi murid yang sah. Amin. Sehingga nantinya ketika kelulusan itu, ya, ijazah saudara dan saya kita terima dengan penuh sukacita di sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi murid itu adalah sangat nikmat dan sangat bahagia. Coba perhatikan anak-anak saudara, ketika hari masuk sekolah, oh begitu luar biasa, dapat sepatu baru, dapat tas baru, oh semua baru saudara. Ada gloria, ada sukacita, ada gairah bagi seorang murid yang disebut murid itu memiliki gairah. Pastikan hari ini engkau memiliki gairah. Saya melihat saudara tadi dari suara kita memuji Tuhan begitu gairah, apalagi Pak Haris tadi memimpin pujian penuh dengan urapan Tuhan, luar biasa. Teruskan Pak Haris, ya, luar biasa. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan, ya, dan suara saudara juga tadi
Wah, luar biasa. Malaikat di sorga bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan bersama kita pada hari ini. Saudara merasakan itu Bapak Ibu hari ini? Ya, terima kasih buat pemain musik yang kompak. Walaupun Pak Haris tadi bilang ada trouble sedikit. Itu bukan trouble itu. Ya, itu bagi Tuhan tidak apa-apa. Yang penting hati kita tulus. Amin. Ya, udah termasuk golongan idol lah ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di situ bahwa ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu adalah sang guru kita. Otoritas kerajaan sorga itu ada di dalam Yesus. Dan itu mau diduplikasikan kepada kita, mau diberikan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa engkau kuberikan kuasa untuk mengusir setan, untuk menghancurkan kalajengking, dan untuk mengikat penguasa-penguasa gelap di udara. Ada banyak ayat firman Tuhan, saudaraku, tidak saya kupas semuanya. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa kuasa yang dimiliki Yesus itu telah dia berikan kepada gerejanya. Siapa gerejanya? GBI Sinai? Bukan. Itu gedung, itu hanya fisik. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara yang sedang menikmati firman Tuhan pada hari ini. Dia telah memberikan kuasa itu kepada kita. Untuk menjadi seorang murid harus ada legalitas yang sah. Dan itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita ini bukan orang yang main, bukan orang sembarangan, saudara. Bukan orang yang kaleng-kaleng. Namamu itu, namaku itu terdaftar dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan telah memberikan otoritas kerajaan sorga itu bagi saya dan saudara. Pertanyaannya, apakah murid itu mau melakukannya dan sudah melakukannya? Jawabannya, pastikan saudara dan saya menjawab dengan benar di hadapan Tuhan. Segala perlengkapan senjata Allah telah dia berikan kepada saya dan saudara. Untuk menjadikan bangsa-bangsa, menjadikan orang lain menjadi murid. Artinya setelah kita jadi murid, jadi guru dong, betul ya? Seorang guru, ya, dia tidak akan pernah jadi guru kalau dia belum pernah jadi murid, betul? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudaraku, ya, campur tangan Allah, peran Tuhan, keterlibatan Tuhan penuh kepada kita itu saudaraku, itu tidak main-main. Makanya hargai itu. Keterlibatan penuh, rancangan Tuhan penuh kepada saya dan kepada saudara untuk menjadikan saya dan saudara menjadi murid itu tidak pernah main-main. Bagi Yesus itu dalam pekerjaannya tidak ada coba-coba. Sama kayak di iklan itu ya, sama bayi, sama anak kok coba-coba. Yesus tidak pernah coba-coba saudaraku. Ya, dia menciptakan segala sesuatu. Dia merancang saudara. Dia menetapkan saudara menjadi murid. Itu bukan coba-coba. Bukan percobaan. Amin. Tidak ada percobaan dalam Tuhan. Nanti kalau Pak Haris ini jadi murid. Ya oke lah. Kalau enggak apa-apa. Enggak pernah saudara. Atau misalnya Pak Andi. Saya cobalah dulu. Pak Andi ini dia jadi penatua. Kalau enggak jadi nanti ya enggak apa-apa. Tuhan tidak main seperti itu saudaraku. Dia telah menetapkan dari sorga. Dia telah menetapkan dari dulu. Dia memilih saudara. Dia menetapkan saudara. Bukan karena kehebatan saya dan kehebatan saudara. Tetapi karena memang itu adalah kedaulatan Allah. Keputusan Allah sendiri. Menetapkan, memilih saudara. Menanam saudara menjadi seorang murid. Katakan seorang murid. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu tidak akan pernah digeser oleh tatanan dunia ini. Pegang itu saudara. Ingat itu setiap hari bahwa adalah saya murid Tuhan yang siap memuridkan orang lain. Yang siap mengendahkan orang lain. Membawa kepada kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut. Mungkin saudara berkata, oh Pak Oda gimana aku jadi murid? Gimana saya bisa menceritakan, menjadikan orang lain menjadi murid? Saya ini lagi sakit-sakitan. Saya masih begini. Saya masih ada urusan. Saya udah lansia. Ada satu video klip yang bagi saya sangat memberkati saya. Cuman karena laptop saya Aaron gak bisa saya buat di PowerPoint saudara. Ada mungkin sudah Bapak Ibu juga terima itu. Siapa bilang lansia tidak berguna? Sudah pernah dengar Bapak Ibu ya?
Kan lagi rame itu, share ke sana, share ke sana. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia itu beban? Tidak, saudara. Mau lansia, mau anak muda, mau bagaimanapun keadaan kita, kita tetap jadi murid yang siap untuk memuridkan. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, potensi yang ada pada kita itu Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah menuntut melebihi talenta yang kita miliki. Tidak pernah Tuhan tuntut dari kita lebih daripada kemampuan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menetapkan diri kita dan menyadari posisi kita sebagai murid, maka ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Pertama, apa yang diberikan Yesus kepada orang yang mau dan sudah menjadi murid? Pertama adalah lidah yang diperbaharui. Mari Pak Andi buka Yesaya 50 ayat 4 Pak. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yang pertama yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara yang mau dan sudah menjadi murid, pertama adalah lidah yang diperbaharui. Katakan bersama saya, lidah yang diperbaharui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya mengatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudaraku, yang diberikan Tuhan kepada seorang murid adalah lidah yang sudah diperbaharui. Lidah yang sudah diperbaharui yang mengakibatkan apa saudaraku? Yang menghasilkan apa saudaraku? Dikatakan di situ lidah seorang murid supaya perkataan aku dapat memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesaya mengatakan lidah seorang murid itu memberikan kesegaran kepada orang-orang yang letih lesu, memberikan pengharapan, memberikan damai bagi orang yang letih lesu. Artinya kita menyaksikan kepada orang-orang lain perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Kenapa? Karena dunia ini begitu lelah, begitu letih, begitu capek menghadapinya, saudaraku. Orang-orang yang ada di bawah kolong langit ini begitu lelah, begitu capek, begitu frustrasi, saudaraku. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan lidah seorang murid bagimu, supaya engkau pergi dan menceritakan kebaikanku kepada orang lain, dan orang yang letih lesu itu diangkat dan dipulihkan oleh Tuhan, dan mereka menjadi murid sama seperti saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah satu perlengkapan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Dia mengubah lidah kita yang dulunya berbicara kotor, yang dulunya berbicara najis, diubahnya membuat lidah kita membuat orang lain yang mendengarkan perkataan kita mengenal Kristus. Ada banyak hari-hari ini walaupun mereka Kristen, tetapi mereka tidak mengenal Kristus yang sesungguhnya. Tuhan tidak mau hanya kuantitas, saudaraku. Tetapi Tuhan menginginkan murid itu punya kualitas kerajaan. Apa Bapak Ibu? Kualitas kerajaan. Saya pernah melayani di Solo. Tata keramanya begitu luar biasa, disiplinnya luar biasa. Ya, Ibu Oti itu bilang sama saya, "Oda, kalau kamu makan sama orang Jawa, ya tunggu 3 kali dulu dipersilakan baru lu makan. Kalau enggak jangan." Oh, kok gitu sih Tante? Kita kan ya khususnya kalau di Sumatera, Pak makan, ya langsung diambil ekskavatornya dipakai rap. Habis selesai. Oh enggak boleh gitu dah ya. Karena dulu ada orang Sumatera di sini, dipersilakan, langsung dimakan, langsung diminum.
Itu jemaat bilang, itu kenapa? Mas itu kenapa gini? Waduh saudaraku, disiplinnya begitu luar biasa, apalagi di keraton. Tata kramanya, sopan santunnya terhadap rajanya di sana, terhadap tata krama dalam kerajaan itu, dia harus patuhi, saudaraku. Kita sebagai murid, saudaraku, adalah murid kerajaan yang punya disiplin, disciple, yang punya tata hidup yang teratur. Amin. Menjadi seorang murid itu ada regulasi yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Enggak sembarangan Bapak Ibu. Menjadi murid Tuhan itu tidak suka-suka. Kalau lagi mau hidup kudus ya hidup kudus, kalau enggak. Enggak bisa, engkau akan terlempar dari kerajaan Allah itu. Engkau harus disiplin. Seorang murid tadi dikatakan memiliki kedisiplinan. Dulu sih saya mau tanya, kalau siswa yang di LCC kalau suka-sukanya ibu terima enggak? Enggak akan diterima, saudaraku. Walaupun uang bapaknya segudang ini, saudaraku, enggak akan diterima. Boleh sih MOU ya, anakku ku daftarkan di sini, uang sekolah saya bayar ya, dan anak saya jangan dilarang-larang. Anak saya suka-sukanya, temannya belajar lalu dia makan-makan atau lagi dia main game di situ. Bulu sih bilang, Pak simpan aja uangmu dan cari sekolah yang bisa menerima anakmu. Kerajaan Allah tidak beda dengan itu, saudaraku. Kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau harus punya disiplin. Amin. Jangan suka-suka kita, saudaraku. Kalau hari Minggu hidup kudus, kalau Senin Selasa hidup bobrok. Enggak boleh. Engkau harus menjaga kualitas hidupmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tersinggung, jangan tersinggung ke saya. Tersinggung kepada yang memberikan firman. Berani enggak saudara tersinggung kepada Yesus? Ada yang berani? Kalau tidak ada yang berani, keputusannya engkau harus bertobat. Amin. Gaya hidup dunia ini tidak bisa masuk dalam gaya hidup seorang murid. Kalau hari-hari kita omongin orang, kalau hari-hari kita membicarakan kejelekan orang, ubah itu saudaraku. Kenapa? Karena lidah seorang murid itulah potensi yang luar biasa saudaraku. Dikatakan Tuhan memberikan aku seorang lidah seorang murid. Yang apa tadi dikatakan saudaraku? Perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jangan sebaliknya saudaraku. Orang yang letih lesu mati mendadak. Kenapa? Karena perkataan kita. Saya berdoa dan saya berharap tidak ada yang seperti itu di tempat ini. Amin. Semua jemaat GBI Sinai adalah jemaat yang memiliki disiplin hidup. Amin. Memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Seperti seorang yang hidup dalam kerajaan. Kebayang gak saudaraku? Orang-orang keraton itu kalau berpakaian, mereka jalan begitu rapi. Ya, itu secara lahiriah Bapak Ibu. Kita ini adalah batiniah. Manusia rohani itu adalah aturan-aturan secara fisik yang berhenti sampai di pintu kubur. Tetapi disiplin yang Allah kehendaki itu sampai nanti kita di sorga. Di sorga itu nggak kacau Bapak Ibu. Amin. Tertib. Ya. Hasil finish kita menjadi murid. Dia katakan, hailah hambaku yang setia dan sabar. Bergabunglah bersamaku untuk menikmati kerajaan Bapamu. Saudara siap mendengarkan itu? Perkataan itu? Saya percaya dan saya berdoa kita siap untuk mendengarkan perkataan itu. Kalau hari-harimu masih belum disiplin hari-hari ini, masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Untuk memperbaiki hidup kita. Untuk memperbaiki tatanan kehidupan kita. Ya, kalau kita kurang disiplin membaca Alkitab, mari kita baca Alkitab. Kalau kita kurang disiplin untuk berdoa, lagi bete nggak mau doa. Lagi mataku berkunang-kunang, nggak tahu kenapa berkunang-kunangnya. Mungkin bisa darah tinggi atau kolesterol tinggi atau apa. Saya nggak mau baca firman. Jangan Bapak Ibu. Seorang murid harus disiplin. Setuju? Seorang karyawan dipekerjakan di satu tempat perusahaan, dia tidak suka-suka aja saudara. Saudara bisa tanya kepada Ricky ya, masih karyawan di Jakarta ya Ricky ya. Kalau Senin, Selasa bisa masuk Ricky ya. Jumat misalnya gini, bos Senin, Selasa, Rabu aku masuk, Kamis, Jumat
saya nggak mau, saya lagi ada kesibukan. Oh, besok-besok langsung dikeluarkan surat, silakan keluar, resign. Sudah selesai. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita, resign kamu dari kerajaanku. Jangan sampai, saudara. Tetapi perkataan yang benar, dia akan katakan, marilah kepadaku. Ya, nikmatilah kerajaan Bapamu. Biarlah itu perkataan yang kita dengarkan ketika kita mengakhiri pertandingan iman kita ini. Pastikan hari ini engkau sudah memiliki lidah seorang murid. Yang kedua, apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai seorang murid dan yang mau menjadi murid adalah kuasa murid dan atau otoritas. Ya. Kuasa seorang murid itu punya, saudaraku. Otoritas seorang murid itu punya. Makanya saya bilang dari awal tadi, Bapak dan Ibu itu bukan orang gampangan, bukan orang sembarangan. Tuhan sudah memberikan kuasa bagimu dan tolong hargai itu. Ya. Tolong hargai dan jaga itu. Itu adalah satu otoritas, satu wibawa ilahi yang luar biasa. Saudaraku, kalau saudara menyeberang jalan dengan mengendarai mobil, ada orang yang saudara mengendarai mobil maksud saya. Lalu ada polisi di situ. Tapi dia tidak pakai pangkat. Hanya pakai pluit itu aja. Tidak ada pangkatnya, bajunya juga pakai jas, tapi dia pakai topi. Topi polisi dan dia menyatakan aku polisi. Ketika dia bilang, "Prit," saudara berhenti enggak? Jangan-jangan ini curanmor. Tetapi kapan polisi itu memakai lencananya, memakai topinya, helainya lengkap semuanya, sepatunya lengkap semuanya, dan dia berkata, berhenti, dia prit. Saudara berani laju enggak? Enggak berani. Saudara pasti berhenti. Itulah kekuatan daripada salah satu otoritas. Itulah kemampuan, itu adalah power daripada otoritas itu. Mau segagah apapun orangnya, mau bertato, mau gimana, saudaraku, dia atur lalu lintas, berhenti. Saudara, saya juga nggak mau berhenti, saudara. Dia tidak punya kewenangan, dia tidak punya hak, betul? Tetapi polisi itu walaupun hanya dia sertu apa itu, ya, dia bisa menghentikan saudara dan memeriksa, dia punya hak untuk memeriksa surat-surat kendaraan saudara. Dan saudara, ya, kalau melanggar, dia berhak untuk menilang saudara. Punya otoritas. Murid itu punya otoritas ilahi, ya. Yang diberikan Yesus kepada seorang murid adalah kuasa dan atau otoritas. Matius 28 ayat 19 tadi sudah dibaca. Sekarang Pak Andi baca Markus pasal 3 ayat 15. Markus 3 ayat 15. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, keren gak saudaraku? Ayat-ayat yang lain lagi ada dia berikan kuasa, ya, menghancurkan kalajengking dan segala macam, bahkan dikatakan lagi engkau melewati api sekalipun engkau tidak akan terbakar asalkan jangan sengaja. Oh, saya coba-coba lompat ke dalam api, apa sih terbakar itu, saudara? Artinya saudaraku, diberikan otoritas, diberikan kewenangan kepada saudara untuk apa? Untuk mengusir iblis. Makanya kalau orang Kristen itu secara secara alkitabiahnya nggak ada yang kesurupan. Betul ya? Tidak ada yang bisa mempenhipnotis. Tidak ada itu, saudara. Kenapa? Kita aja udah diberikan kuasa. Setan pasti tahu, saudaraku. Anak-anak sekewa, waktu dia mencoba-coba untuk mengusir setan, wah, setan menggerogoti dia. Setan bilang apa? Aku kenal Yesus, aku kenal Paulus. Kamu siapa? Makanya dari awal tadi saya katakan, untuk menjadi murid itu pastikan namamu sudah terdaftar dalam kerajaan sorga. Engkau legal dalam kerajaan itu. Amin. Sehingga setan itu takut kepada saudara. Ketika engkau berkata, diam iblis, maka dia akan diam. Jangan sebaliknya, dia bilang sama kau, diam. Oh iya. Iya setan.
Jangan mau saudaraku. Saudara yang harus membuat si iblis itu bungkem. Amin. Katakan, hai kemiskinan, engkau harus lepaskan aku. Hai sakit penyakit, engkau harus lepaskan aku. Itu semua adalah karya-karya iblis yang merusak. Karena firman Tuhan berkata, setan datang hanya 3 pekerjaannya. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan mencuri damai sejahtera buat saudara. Dia akan mencuri sukacita saudara. Dan dia buat saudara melepaskan Yesus. Dan akhirnya dia dorong saudara untuk masuk kepada kerajaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya adalah 1 Korintus 4 ayat 20. Saya bacakan aja supaya cepat. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Katakan firman Tuhan, amin. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa itu sudah ada dalam saudara. Amin. Kuasa itu sudah ada dalam saudara. Ya. Kobarkan itu, gairahkan itu. Jangan saudara matikan itu. Pakai dan gunakan itu. Saudaraku, dan yang terakhir adalah apa yang merupakan prinsip bagi seorang murid. Tuhan memberikan prinsip bagi kita, yaitu prinsip ilahi. Yaitu apa saudaraku? Di dalam Markus 12, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini saudaraku prinsip ilahi yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu kita harus persembahkan kepada Tuhan itu Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budi berbicara pikiran. Pikiran ini yang selalu digorgoti oleh iblis. Makanya firman Tuhan berkata saudaraku dalam Filipi, hendaknyalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Untuk bisa mengaplikasi prinsip-prinsip ilahi itu saudaraku, maka Filipi menuliskan kepada kita dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Itu yang nempel di pikiran seorang murid, katakan amin. Yang nempel di pikiran murid itu adalah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Saya tidak mau terjemahkan perasaan dan pikiran Kristus, saudara Bapak Ibu sudah tahu itu. Amin. Yang di pikiran kita bukan lengketnya apa? Waduh, gimana sebentar lagi resesi? Memang resesi sudah di depan. Dan memang itu Alkitabiah. Amin. Kalau nggak salah, siapa yang membahas di tempat-tempat berkhotbah, ya nilai gandumnya itu berapa begitu? Bahkan diprediksi saudaraku, ya Menteri Keuangan, hampir seluruh dunia akan mengalami resesi yang begitu luar biasa. Ya. Dan resesi itu bisa berkepanjangan. Dan seorang murid yang memiliki perasaan dan pikiran Kristus, dia tidak akan takut di sana. Kenapa? Karena dia tahu yang mengutus dia di tengah-tengah dunia ini adalah Yesus yang punya segalanya. Amin. Walau orang-orang berkata kalau resesi itu cari makan pun susah. Ya betul. Tetapi anak Tuhan jamin berkata bahwa singa-singa muda kelaparan akan mati kelaparan, tetapi orang yang mengasihi dia tidak akan pernah kekurangan makanan. Amin. Resesi boleh datang, gelombang ekonomi yang tidak menentu boleh datang, tetapi engkau jangan pernah beranjak dari posisimu sebagai murid. Dan ketika engkau melakukan itu, maka saya percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada saudara pasti akan saudara dapatkan. Kesimpulan pertama, pastikan saudara dan saya sudah memiliki lidah seorang murid. Kedua, pastikan saudara sudah terdaftar dalam kerajaan surga sebagai bukti bahwa saudara seorang murid Tuhan.
Dan kemudian adalah, ya, saudara bukanlah penonton, tetapi saudara adalah aktor yang sesungguhnya untuk berperan menjadikan orang di sekitarmu, mulai dari keluarga, komunitas, teman-teman dalam perusahaan, dimanapun saudara berada, kepada seluruh masyarakat luas, jadilah murid yang memuridkan. Amin. Dan yang terakhir adalah jadilah murid yang bertanggung jawab dan jadilah kebanggaan Tuhan yang bisa dipercayakan. Amin. Saya percaya Bu Lucy ini sebagai kepala sekolah dan mungkin ada guru-guru yang lain, ada ya Bu siswa-siswa menjadi kebanggaan ya Bu ya. Ada. Itu enggak semua kan Bu, enggak satu kelas kan Bu? Enggak. Dulu waktu saya sekolah, bukan anak kesayangan guru, saudara. Tapi yang dibenci oleh guru. Ya, dibenci oleh guru. Wah, geologi. Kenapa itu peralatan-peralatan sekolah itu saya pecahin, saya jadi bawa. Itu globe, tahu globe Bapak Ibu ya? Globe itu saya ambil, saya tendang-tendang itu. Kepala sekolahnya teriak, "Wih! Jangan kau jadikan bola itu." Itu bukan jadi anak kesayangan, saudara. Ya, kalau perlu, ini tak usah sekolah aja di sini nih. Saudaraku, jadilah murid yang disayangin oleh Tuhan. Mari tukarkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik kepada kami. Hari ini kami bisa beribadah, bersukacita di dalam pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami mengoreksi diri kami. Apakah kami sungguh-sungguh adalah bagian dari murid di dalam kerajaan Allah, menjadi bagian di mana nama kami boleh terdaftar di dalamnya. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan di dalam pelayanannya, penjangkauan jiwa-jiwa di pos PI di Hotel Cimahi. Kami percayakan kepada Tuhan, kami tahu Tuhan akan turut bekerja Tuhan, dan kami akan melihat mendatangkan kebaikan, mendatangkan jiwa-jiwa Tuhan untuk masuk juga di dalam kerajaan Allah. Karena bukan saja kami, kerinduan kami, ada banyak orang juga menerima keselamatan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati apapun yang menjadi kebutuhan hamba-Mu. Bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih buat semua saudara-saudara kami yang sudah melayani hari ini. Pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah, yang ada dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara mereka yang berkekurangan, Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Ada masalah pergumulan hidup kami yakin Tuhan sanggup menolong setiap kami semuanya. Kami percayakan hidup kami hanya kepadamu saja. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka. Kalau besok mereka akan memulai di dalam tahun ajaran yang baru, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin anak-anak kami, cucu-cucu kami, diberikan hikmat supaya mereka juga boleh berhasil dan mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati guru-guru semua juga yang membimbing anak-anak, diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa saat ini bagi Pak Awen dan Ibu yang masih ada di Lombok. Kami tetap membawa dalam doa untuk Ibu Pak Awen. Biarlah Tuhan yang menjamahnya, memberikan pemulihan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi yang terbaik Tuhan. Kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik kepada Ibu-nya Bapak Awen Tuhan. Dan Tuhan juga kuatkan Pak Awen dan Ibu Benglan selama ada di sana, sehat selalu di dalam kemurahan dan kasih yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin di masa-masa ini Tuhan, di mana masih ada pandemi, Tuhan yang akan menolong. Di mana pemerintah kami baik di pusat maupun daerah yang sedang menangani masalah-masalah yang terjadi saat-saat ini. Baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, dan segala macam masalah Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat Tuhan menyertai. Sehingga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini Tuhan dalam perlindungan, dalam penyertaan yang daripada Tuhan.
Bapa, kami juga berdoa buat setiap pribadi dan keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Tuhan, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami, dan kembalikan kami pada saat-saat kami bisa berjumpa kembali. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang sedang ibadah online, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur hanya kepadamu saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.